terbenamnya 2 titik di barat sana. Itu salah total. Terbit matahari dari timur ya satu lah, dari timur saja. Terbenamnya juga cuma satu. Mungkin apa saya tidak paham atau bagaimana ya? Tapi tidak ada dunia ini mengatakan bahwa terbitnya matahari itu 2. Terbenamnya juga tidak ada 2, hanya 1. Ya sudah jelas ini katanya grup cerdas, ya ternyata banyak yang tidak cerdas ini. Kalau masalah dimasukkan ke grup ini ya nggak usah tanya, saya sudah bolak-balik left, saya terus udah sering. Tapi masuk juga ke grup-grup seperti ini. Udah ikutin aja. Kalau kita pun left dimasukkan orang lagi. Itulah membuktikan saya itu manusia, bukan Tuhan. Sering saya salah ngomong. Itulah membuktikan saya manusia, bukan Tuhan. Ya, tidak apa-apa. Saling memaklumi. Kadang-kadang maksud saya Gus Handit, tapi mulut saya mengatakan Ayulbi. Maksud saya Ayulbi, mulut saya mengatakan Gus Handi. Itu sering itu. Entah itu penyakit saya atau bagaimana. Memang ya, itu satu kelemahan saya akui ya. Itu pertanyaan Gurunda Juma, Ustadz Juma. Dijawab dong Pak Lamsen. Anda bukan hanya salah ngomong, salah sembah juga. Maaf Jul, saya sudah bosan dengan kamu itu. Tidak bisa dialog dengan kamu, karena kamu itu khotbah bisanya, tapi kosong semua. Khotbah itu kosong. Nabi Musa memukul malaikat. Hebat kan? Nah, Tuhanmu malah dicas oleh malaikat. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi kan si monyet itu berzina. Jadi monyet itu dibantu si Muhammad merajamnya. Si monyet juga merajam orang monyet yang berzina. Si Muhammad membantu ikut merajamnya. Ada hadisnya. Tapi itu katanya ya, kata orang-orang Islam, itu hadis tidak sahih katanya. Ini ya saya kasih, dia punya hadis ya. Ada hadisnya Pak saya kalau itu. Nabi Musa memukul malaikat. Tuhanmu dipukul oleh manusia. Itu gimana ceritanya tuh? Matius 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya Yesus dan meninju mukanya Yesus. Dan orang-orang lain pun ikut memukul Yesus. Itu gimana ceritanya Tuhanmu dipukul? Kalau Nabi Musa malah dia pukul malaikat maut. Itu gimana ceritanya? Ada Tuhan kok digebukin kayak maling ayam. Itu gimana ceritanya Tuhan Lamsen? Makanya kasihan Islam itu dibohongin sama hadisnya si Muhammad, ya. Coba mencium batu aja menghapus dosa. Apa hubungannya dosa dengan kelakuan saya? Kalau saya cium batu di sana, yang di Mekah sana, itu batu dari mana itu? Itu menghapus dosa mereka. Sampai jual-jual sapi, jual rumah, jual segala apa. Yang penting bisa cium batu itu. Sampai injak-injakan di sana, desak-desakan semua orang untuk mencium batu itu. Kasihan mereka itu memang dibodoh-bodohin. Saya heran, saya pikiran seperti itu kok bisa. Apa hubungannya batu dicium lalu dosa saya diampuni ini? Ada batu apa itu rupanya itu kok bisa dengan mencium batu aja dosa diampuni? Semakin tua semakin menghujat tanpa ilmu. Matius 26 ayat 67. Katanya Yesus itu maha pengampun, Yesus itu Tuhan, Yesus itu menghapus dosa, Yesus itu menebus dosa. Tapi kok dia diludahin mukanya sama orang-orang sesamanya, ditinju mukanya, dipukul mukanya, itu kenapa ceritanya ada Tuhan kayak begitu? Jawab dong. Gurunda Juma itu dikeramatkan, sangat dikagumi orang-orang Islam. Karena dia pintar ngomong. Sepertinya seolah-olah omongannya benar. Saya tidak mampu berdialog dengan dia itu. Omongannya begitu hebat. Bisa membuat orang percaya kepada omongan yang kosong itu. Tidak usahlah, si Gurunda memang begitu. Begitulah tipe-tipenya Gurunda. Ya, saya bosan dengan Gurunda itu.
Jul, pelajari Al-Quranmu itu supaya kamu tahu bahwa Allah SWT sok-sok tahu padahal tidak tahu apa-apa. Tadi ayat 1 kita bahas, ayat kedua nanti saya kasih tahu, saya tunjukkan bahwa Allah SWT itu sok-sok tahu padahal tidak tahu apa-apa. Itu dulu pelajari, jangan dulu ke kitab orang lain. Itu buktinya bahwa kamu tidak paham Alkitab kami. Tidak usah kamu komentari Alkitab kami itu dulu. Pahami dulu Al-Quranmu itu, pelajari dulu. Supaya kamu tahu bahwa Allahmu itu sok-sok tahu, padahal memang tidak tahu apa-apa. Ayatnya saya tunjukkan nanti beberapa ayat. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allahmu itu sok-sok tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Tuan Lamsen mengatakan saya tidak tahu tentang buku yang Anda anggap suci. Padahal buku Anda hanya terjemah. Sekarang Anda ingin menghakimi Allah. Dengan dasar apa? Sementara Anda tidak bisa baca kitab suci Al-Quran. Coba. Jadi Anda itu aneh gitu ya. Ketika Anda mengatakan saya tidak paham kitab Anda, atas dasar apa saya tidak paham kitab Anda bahasa Indonesia? Ya. Nah sekarang ketika Anda bercerita tentang Allah, menghujat Allah, lah berarti Anda menghujat sembahannya Yesus. Karena Yesus itu menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Sadar dong. Kasihan kali lah Pak Lamsen ini ya. Saya pikir semakin tua semakin cerdas. Ternyata semakin tua semakin membodohi diri sendiri. Nah sekarang pertanyaan saya Anda tidak bisa jawab. Kenapa mukanya Yesus ditinju? Jawab dong. Umat batu itu hanya bisa tukang ngarang aja bro ya. Ditanya dalilnya pasti nggak akan ketemu. Ya itulah ajaran Allah SWT yang terhebat tipu daya di dalam Ali Imran 3 ayat 54. Jadi umat-umat batu ini kebanyakan penipu, sok paham Bible gitu. Yesus punya batu enggak? Ayo, atau jangan-jangan Yesus itu cacat, nggak punya batu. Gimana dong? Jawab dong. Itu kan pahammu. Kamu akan puyeng kalau membaca Alkitab kami. Sebaiknya pelajarilah Al-Quranmu itu dulu dan ajarkan kepada saya. Supaya kamu tahu bahwa Allahmu itu Allah SWT sok-sok tahu, tapi dia tidak tahu apa-apa. Ya, supaya saya tunjukkan dan saya buktikan itu di Al-Quranmu itu. Baca dulu, pelajari Al-Quranmu itu. Atau pelajari hadisnya. Supaya kamu tahu bahwa Muhammad itu pembohong dan sadis. Ya, kamu harus ikut Muhammad dong. Yang memerintahkan bahwa istrimu itu kamu suruh menyusui saya. Jadi saya mau netek kepada istrimu. Itu perintah Muhammad. Harusnya kamu ikutin itu. Kenapa kamu gak ikutin? Dari mana Anda tahu bahwa Allah itu sok-sok tahu tapi tidak tahu? Sementara membaca Al-Quran saja Anda tidak bisa. Anda tahu dari mana? Jadi Anda hanya mengotori mulut Anda dengan sesuatu yang Anda tidak tahu. Kayak orang gila. Orang gila itu berbicara tidak dia ketahui apa yang dibicarakan. Mending sekarang Anda menjawab. Kenapa ada Tuhan ditinju mukanya oleh manusia? Bonyok nggak tuh Tuhan? Saya jelaskan itu pada Gurunda yang tolol tidak akan memahami. Saya jelaskan itu pada Gurunda yang tolol tidak akan memahami. Pelajari hadismu itu, ikutin aja Muhammad yang menyuruh istrinya, yang menyuruh istri orang, anak buahnya untuk menyusui. Maka kamu harus suruh istrimu itu menyusui saya. Itu baca hadisnya itu, ada hadisnya. Seharusnya kamu harus ikut Muhammad, perintah Muhammad. Suruh istrimu itu menyusui kepada saya, supaya saya menyusu kepada istrimu. Itu yang perlu kamu pelajari, ya. Saya sudah sering mendapatkan pertanyaan seperti itu dari umat Paulus dan saya sudah menuntaskan untuk menjawabnya. Sekarang coba kamu jawab ke saya, kenapa mukanya Yesus ditinju oleh manusia?
Aduh, kasihan kali tuh Tuhan. Jawab. Yang diperintahkan, kau punya batu nggak Juma untuk cebok? Ya, Yesus adalah batu penjuru, ya gitu yang betul. Bukan batu saja, ya Juma ya. Nah, kalau kau cebok, pakai batu apa enggak Juma? Ikuti sunnah Rasul, dapat pahala lo. Ya jawab aja dulu, Yesus itu punya batu enggak? Atau jangan-jangan Anda ingin mengatakan Yesus nggak punya batu? Nggak normal dong dia. Gimana? Cacat nggak Yesus? Atau kau ingin katakan, iya Yesus punya batu. Nah, kamu sembah nggak Yesus itu yang punya batu? Ayo, jadi sekarang siapa yang sembahannya batu? Jawab. Aduh, saya bisa laporkan ke polisi ya? Aduh, memang parah ini. Sebetulnya hadis itu harus dihapus supaya jangan banyak orang masuk penjara. Hadis itu yang bikin banyak orang ke penjara. Si KC masuk penjara gara-gara hadis dan gara-gara Al-Quran. Al-Quran itu yang harus dibuang dan hadis itu parah sekarang ya. Jadi ngeri memang. Kalau baca hadis itu bisa masuk penjara. Nggak usah lebay, Tuan Lamsen, jawab aja dulu. Kenapa mukanya Yesus ditinju? Apa jawabanmu? Silakan. Yang nggak normal itu nabimu Juma. Batu apa dulu gitu loh ya. Kau sudah cebok pakai batu belum Juma? Hah? Ternyata Juma jadi tukang hujat dia. Maling teriak maling. Ngata-ngatain Lamsen penghujat, sendirinya sama saja ya. Makanya saya bilang ya, umat Allah Subhanahu wa taala ini hanya munafik. Ya, munafik seperti Juma. Tadi kan kamu menuduh saya nyembah batu, menuduh umat Islam nyembah batu karena umat Islam sujud menghadap ke Ka'bah. Nah, sekarang kamu sadar nggak bahwa yang kau sembah itu Yesus dan Yesus itu punya batu? Atau kamu mengatakan Yesus tidak punya batu? Jawab. Kamu tidak paham kamu itu gerunda. Jadi kamu sebetulnya tidak pantas jadi gurunda itu. Ya, tidak pantas jadi gurunda. Kalau kamu bisa bahasa Indonesia, mengerti Alkitab saya, kamu tidak akan bertanya seperti itu. Muhammad KC dikasih makan tai itu kenapa? Sama. Yesus dipukul, kenapa? Sama kan? Coba. Muhammad KC disuruh makan, dipaksa makan tai di penjara. Itu kejamnya oknum Islam itu. Karena memang ajaran Islam harus membela agama, membela Allah. Jadi menurut paham dia itu, membela Allah harus kasih makan tai orang itu yang menista agama. Ya. Jadi Yesus itu dipukul, ditinju karena menista agama. Ya. Yahudi itu sama dengan orang Islam sekarang ini, sama. Kalau menista agama, aduh hukumannya berat. Sampai makan tai si kaca itu kan. Begitu Jul. Jadi Yesus itu menista agama, jadi dipukul, ditendang. Oh, jadi Tuhanmu selevel dengan KC gitu maksudnya. Jadi Tuhanmu ya itu diludahi mukanya, terus kamu bersama-samakan dengan KC. Betul? Kenapa nggak sekalian aja sembah KC? Ternyata KC itu levelnya sama dengan Tuhanmu Yesus. Jawab. Ya harus sama lah, karena ada petunjuknya. Yesus berkata, kerajaan surga seperti ini, seperti perumpamaan yang dibuatnya itu. Ya kalau tidak mau ikut itu ya terserah dia, kesalahan dia lah. Saya paham itu, oh begitu maksudnya, saya paham. Tapi Islam kan tidak paham karena sudah ditutupi oleh ajaran Muhammad, ya. Apa boleh buatlah. Jadi supaya kamu paham Alkitab itu, kamu jangan ditutupi oleh ajaran Muhammad yang sangat pembohong itu. Nah, cobalah kamu terangkan kenapa Yesus itu diludahi mukanya. Jawab. Wah, Juma ini takiah lagi. Ya, berbohong lagi kau.
Kapan saya ngomong umat batu tadi menyembah batu? Kapan? Hah? Sudah kau jawab dulu, kau cebok pakai batu atau tidak? Ah, ngeles aja lu Juma. Ya kamu nggak usah jilat ludahmu sendiri. Kamu tadi di atas mengatakan kami umat batu, artinya apa ya? Nyembah batu kan maksudnya? Iya kan? Nah sekarang saya tanya, Yesus itu, sembahan kamu itu punya batu nggak? Atau kamu ingin mengatakan bahwa Yesus itu perempuan, nggak punya batu? Jawab dong. Itulah otak Gurunda ini cetek. Maka saya heran kenapa kamu bisa jadi Gurunda. Baca secara utuh Alkitab kami itu, dia diludahin, ditendang karena dia menista agama menurut orang Yahudi. Bagaimana sih kamu itu, kamu nggak baca Alkitab saya dengan baik, hanya mencela bisa, ya. Jadi kamu itu Gurunda, sebaiknya suruh istrimu itu menetek, saya netek sama istrimu, karena itu perintah Muhammad di dalam hadis. Nah kalau saya tunjukkan hadisnya, kamu bilang tuh nanti hadis tidak sahih. Jadi saya serba salah menghadapi kamu Gurunda. Jadi pelajari dulu hadismu itu mana hadis sahih, mana hadis tidak sahih. Ya. Jadi panutanmu adalah Muhammad. Ya. Muhammad menggauli istrinya yang lagi haid, ikutin itu, ya. Muhammad mandi 1 kali, setelah malam itu menggilir semua istrinya itu, malam-malam ya, digilir semua itu, hanya 1 kali mandi. Ah gitu, lakukanlah itu, ikutin Muhammad itu kelakuannya, ya. Jadi cium batu, ciumlah batu sana supaya dosamu itu terhapus. Jangan kamu ikuti Alkitab, kan sudah salah itu Alkitab itu, Gurunda. Siapa yang mencela? Bukannya di situ yang mencela. Kamu membaca hadis-hadis buatan orientalis barat, ya toh? Kemudian kamu menghina dan menghujat kami umat Islam. Bahkan sampai-sampai bawa-bawa istri saya juga, kan gitu. Nah sekarang saya ingin tahu, katanya Yesus itu Tuhan. Nah kenapa mukanya diludahin? Kenapa mukanya ditinju? Ayo jawab dulu dong, terangkan kepada saya, ini kebenaran apa yang ingin Anda sajikan ketika Anda menghujat Islam, tapi ternyata Anda lupa Tuhannya Anda itu mukanya diludahin. Itu kenapa ada Tuhan diludahi mukanya? Ya begitulah ceritanya. Tuhan kami yang mengenakan sifat manusia itu dituduh menista agama. Jadi tinjulah. Si Muhammad KC dipaksa makan tai karena dituduh menista agama. Sama itu Gurunda tolol. Berarti Yesus dan KC itu kamu setarakan sama gitu? Saya tidak katakan dalam agama Islam, tapi hadisnya. Saya tidak tahu hadis itu agama Islam atau enggak. Nanti saya tunjukkan hadisnya, kamu bilang itu tidak sahih. Ya terserah kamu, percuma juga saya tunjukkan. Memang ada hadis itu, ada sanadnya, ada perawinya ada. Tapi kamu pasti tentukan itu tidak sahih. Ya terserah kamu lah. Ya menggauli binatang, menggauli pembantu, bisa. Pegang dulu ubun-ubunnya itu, baru gauli itu. Anda kan membawa-bawa cerita tentang sesuatu yang terjadi, di mana cerita itu datangnya dari orientalis barat. Itu hadis-hadis yang kamu pakai itu adalah hadis Duladi Samarinda, hadis-hadis buatan Alisina, kan gitu. Kamu menghujat Islam dengan hadis-hadis buatan mereka, karangan-karangan yang kemudian disebut dengan hadis. Nah, saya tidak membawa karangan-karangan. Saya bertanya, kenapa Tuhanmu diludahin mukanya? Tuhan loh ini. Apa maksudnya Tuhan diludahi mukanya, ditoncok mukanya, ditinju? Itu apa yang ingin diajarkan kepada manusia? Jawab. Loh, nah siapa yang menjelat ludah saya sendiri? Saya ngomong umat batu karena emang umat batu ini penipu gitu ya. Umat batu ini tidak sopan. Bahkan Quranmu juga tertulis Juma, mata ganti mata, gigi ganti gigi Juma, ya. Jadi kalau nggak mau disakiti, nah jangan nyakitin gitu loh, ya. Nah sekarang saya tanya, batu apa? Hah?
seperti itu. Nah, kalau kau sudah cebok pakai batu belum mengikuti sunnah Rasulullah? Kenapa kau tidak jawab? Apa kau malu, Juma? Saya nggak merasa tersakitin, justru saya kasihan samamu. Menuduh umat Islam menyembah batu itu adalah satu pemahaman yang sangat terbelakang. Ya, itu artinya kamu itu mengalami keterbelakangan mental ketika menuduh umat Islam menyembah batu. Sangat kasihan, artinya kamu tidak sadar dan tidak memahami bahwa kitab yang kamu rampok dari Bani Israel itu mempertontonkan bagaimana para nabi itu sujud menghadap batu. Nah, sekarang yang saya tahu, kalian itu menyembah Yesus, di mana Yesus itu adalah seorang laki-laki. Sebagai seorang laki-laki normal, Yesus pasti punya batu. Nah, gimana tuh? Sadar nggak kamu bahwa penyembah batu itu sebenarnya kamu? Dan apesnya lagi, batu yang kamu sembah itu adalah batu zakar. Belum sadar juga? Hasan, di dalam kitabmu itu sangat jelas dikatakan, ya, di dalam Matius 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya Yesus dan meninju mukanya Yesus. Dan orang-orang lain juga ikut memukuli Yesus. Itu gimana ada Tuhan diludahi mukanya, Hasan Wijaya? Coba kamu nggak usah menghujat dulu, menghina dulu. Sementara ada sesuatu yang lebih penting untuk kamu luruskan. Tuhanmu diludahi mukanya, itu hina kali tuh, rendah kali tuh daripada tuduhan dan fitnahmu tadi. Silakan. Nah, inilah saya bilang kebodohanmu, ya. Yesus disunat itu sebagai manusia, dan itu mengikuti tradisi Yahudi, di mana umur 8 hari itu harus disunat, ya. Nah, jadi ini kan bukti kau tuh botol, ya. Kau tidak paham konteksnya. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang menyunat nabimu? Coba kau tunjukkan. Nah, disinilah kita lihat. Kamu bisa menghujat umat Islam yang membatu lah segala macam dan seterusnya. Tapi kamu lupa bercermin. Tuhanmu kolotnya dipotong. Apa masih ada kehinaan? Ya, yang lebih hina dari itu? Jawab. Oh, di mana Juma Yesus berdoa ke arah batu, ya? Coba kau tunjukkan dalilnya. Kau rampok bilang kitab Yahudi, tetapi kau imani juga Juma. Aduh, kau imani juga tuh, ya, Jabur, Injil, Taurat, ya. Nah, tetapi kau penginjil kaleng-kaleng, saya bilang. Kau janji sama saya akan tunjukkan Injil dan Taurat yang asli. Sampai hari ini kau cuma kaleng-kaleng, gede omong. Ya Juma, ya. Nah, sekarang coba kau jawab dengan tegas. Kau berdoa ke arah batu, kau mengelilingi batu yang bisa menghapus dosa, ya. Kau mengusap batu, ya. Nah, bahkan umat muslim kan kalau mati dihadapkan ke arah batu. Iya atau tidak Juma? Karena ada ayatnya di Quran surah 106 ayat 3, sembahlah pemilik Ka'bah ini. Nah, ayat selanjutnya juga tertulis di Quran surah 27 ayat 91. Aku hanya diperintahkan menyembah Allah Mekah. Ya, coba kau jujur, iya atau tidak? Kamu gak usah salto terlalu jauh. Yang lebih penting kamu bahas itu adalah Tuhanmu yang mukanya diludahin. Apa masih ada kehinaan yang lebih hina daripada itu? Coba kau tunjukkan Tuhan itu dipotong, ya. Nah, kalau kau juga harusnya mikir, berkaca diri Juma, bercermin. Allahmu itu berkelamin, ya. Allahmu itu butuh istri supaya bisa punya anak Juma. Ya, itu tertulis di dalam Quran surah 21 ayat 17. Ya. Jadi kau jangan maling teriak maling Juma. Yang jelas kau itu penipu sok paham Bible dan kau itu penginjil kaleng-kaleng. Di dalam dalil yang kamu tuduhkan itu tidak ada istri di situ. Di situ hanya disebut karib. Karib itu artinya teman. Nah, bagaimana mungkin Tuhan itu punya teman sementara dia hanya berdiri sendiri? Tidak seperti Tuhanmu yang rame, banyak,
malah ada yang dipotong kolotnya. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Ya, masih adakah kehinaan yang lebih hina daripada Tuhanmu dipotong kolotnya? Ayo, itu dulu yang perlu kamu pikirkan. Loh, nah ini kau nipu lagi Quranmu sendiri ya, Juma ya. Emang kau ini penipu rupanya kau ini ya. Kau baca Quran surah 6 ayat 11. Bagaimana Allah punya istri, punya anak, sedangkan dia tidak punya istri, ya? Kau sepakat atau tidak dengan logika Quranmu ini? Coba kau jawab Juma, iya atau tidak? Nah, inilah celakanya kalau mencoba untuk menghakimi Islam dengan menggunakan pemahaman pribadi terhadap terjemahan Al-Quran. Ayat itu sangat jelas diterangkan. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahiba. Nah, di situ dikatakan lahu sahiba. Sahib itu bukan istri. Sahib itu teman. Sahib itu sahabat, teman hidup itu. Nah, sementara Allah itu adalah berdiri sendiri. Tuhan itu tidak dua. Kalau manusia banyak, hewan banyak, tumbuhan banyak. Tapi yang namanya Tuhan hanya satu. Makanya di ayat itu diterangkan sahibah. Tidak dikatakan zauja. Zauja itu istri. Sahibah itu teman atau sahabat atau sobat. Makanya kamu memahami Quran itu ya hanya menggunakan terjemahan seperti ini jadinya. Kalau umat Islam itu ngerti maksud daripada tulisan istri itu karena ada di situ dijelaskan walad, anak. Nah, sementara Allah itu berdiri sendiri, dia tidak punya teman. Makanya dikatakan walam takul lahu sahiba, tidak punya teman. Nah, kemudian penerjemah mengartikan bahwa itu istri, padahal di situ tidak tertulis istri. Di situ tertulis sahib, artinya sahib, teman hidup maksudnya. Teman berdiri dalam keadaan seperti Tuhan. Nah, sementara Tuhan itu hanya sendiri. Tidak punya teman, tidak punya sahabat, tidak seperti Tuhan ajaran politeisme. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu, dan seterusnya. Istri dalam bahasa Arab itu zauja, ya, bukan sahibah. Sahibah itu teman. Ya, kamu harus paham itu. Nah, kalaupun kamu menghina Islam dengan mengatakan itu, sekarang hina mana dengan sembahanmu, ya, yang diludahin mukanya? Itu dong jawab. Juma, kau nggak usah berkhotbah di sini. Saya tanya itu masuk logika atau tidak, ya? Ya, kau bilang punya teman dekat. Nah, berarti kau punya teman dekat itu berarti bisa punya anak kan? Nah, itu masuk logika atau tidak? Karena di Quran surah 21 ayat 17, ya, itu tertulis Allahmu akan mengambil istri dari kaumnya sendiri, ya. Akan mengambil istri dari kaumnya sendiri, itu jelas. Nah, kau mau ngeles apa lagi, ya? Aduh, kasihan kali nih umat terjemahannya, tidak punya ilmu, sudah so tahu, tidak ada ilmu sama sekali. Kan dalilnya sangat jelas di situ dikatakan, Badi'us samawati wal ard. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai seorang anak sesuai dengan tuduhan Kristen, padahal Allah itu tidak memiliki karib, tidak memiliki sohib, tidak mempunyai teman hidup. Karena kenapa? Dia adalah esensi yang berdiri sendiri. Dia bukan makhluk seperti manusia, seperti Yesus bukan. Jadi bagaimana mungkin Allah itu memiliki anak? Ini menjawab tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan, anak Allah. Maka berhentilah kau katakan itu, karena Tuhan telah mengatakan, bagaimana mungkin aku punya anak sementara aku ini berdiri sendiri, aku tidak punya teman. Ngerti enggak maksudnya? Ya. Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Jangan kau katakan saya berkhutbah, saya sedang meluruskan pemahamanmu. Kemudian kamu lari lagi ke dalam surah apa tadi? Di situ dikatakan, lau aratna an nattakhizalah wa lattakhaznahu min ladunna in kunna fa'ilin. Di situ tidak dikatakan akan mengambil istri. Disinilah tololnya orang-orang yang menggunakan pemahaman pribadi untuk mengkaji Quran, untuk menuduh Quran maksud saya.
Ya, kamu memahami terjemahan berdasarkan pemahaman pribadimu untuk menuduh Al-Quran, sementara kami umat Islam itu tahu Al-Quran itu seperti apa. Tidak ada dikatakan itu akan mengambil istri, tidak ada. Hanya Allah mengatakan seandainya kami hendak berbuat sesuatu permainan, ya, maka tentulah kami membuat dari sisi kami. Jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian, tidak ada istri di situ disebutkan, tidak ada juga anak di situ disebutkan. Ya, di situ diterangkan dengan jelas bahwa sekiranya tuduhan-tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak, Tuhan itu punya istri, maka dijawab oleh Allah seperti itu. Nah, sekarang saya ingin tahu, apakah kamu ngerti bahwa di dalam kitabnya Bani Israel yang kamu ambil, ya, itu jelas sekali kalau saya ingin melakukan hal yang sama terhadap kamu, ya di situ diterangkan Tuhanmu malah justru mengklaim dirinya beristri gitu loh. Coba kamu baca Hosea 2 tuh. Ya, katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudaramu perempuan Ruhama, adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan sinanya dari antara buah dadahnya. Itu Allahmu, Tuhanmu sendiri mengakui kok, ya, bahwa ibumu bukan istriku dan aku bukan suaminya. Itu sudah terang-terang. Al-Quran tidak ada menerangkan seperti itu. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan itu, apabila seandainya Tuhan itu menghendaki sebuah permainan, maka tentulah Tuhan membuat dari sisinya sendiri. Dan itu benar-benar apabila dia menghendaki. Tapi kan dia tidak menghendaki gitu loh. Sama tuduhanmu terhadap Al-Quran tadi, ya, ketika Allah menerangkan, bagaimana mungkin saya melakukan hal sesuai dengan tuduhan orang kafir, sementara saya berdiri sendiri, saya tidak punya sahibah, saya tidak punya teman, saya tidak punya rekan hidup, ya, sama Tuhan tidak ada, Tuhan itu cuma satu, itu maksudnya. Jadi bagaimana mungkin Allah itu memiliki anak sesuai dengan tuduhan Kristen, sementara Tuhan itu berdiri sendiri, tidak ada yang lain selain daripada dia di Tuhan itu. Ngerti? Ketidaktahuanmu tentang Al-Quran saya sudah jawab ya, dan saya doakan mudah-mudahan kamu bisa paham sehingga kamu bisa mendapat hidayah. Sekarang giliran kamu menjawab, kenapa mukanya Tuhanmu itu diludahin, ditonjok, ditinju oleh manusia? Kenapa rupanya? Jawab. Ngaji Al-Fatihah aja dia nggak bisa, Gurunda. Dia cuma bisa bahasa terjemahannya doang, arti bahasa Indonesianya doang. Coba dia lihat panjang pendek tajwidnya, bisa nggak dia? Nggak bisa, Gurunda. Dia tuh cuma bisa menghujat sama kayak Ermi. Parah bener tuh si Hasan. Cinape. Ya, itulah tugas kita, meluruskan pemahaman-pemahaman orang idiot seperti dia ini. Ya, kita harus bersabar supaya mereka bisa paham. Kalaupun tidak paham, minimal yang lain bisa mendengarkan. Begitu, akhina. Kenapa kau ketakutan kabur, Juma? Ha? Kenapa kau tidak jelaskan yang 21 ayat 17? Allahmu ingin ambil istri dari kaumnya sendiri. Ha? Ya, itu Allah yang kau sembah, gitu ya. Allah itu laki-laki, dia butuh istri supaya, atau teman dekat lah kata kamu, supaya bisa punya anak. Selingkuh dong berarti tanpa perkawinan ya. Hah? Nah, yang kedua, Allah itu mengambil istri dari kaumnya sendiri. Nah, itu siapa itu? Nah, gitu loh. Nah, sekarang kau tunjukkan di mana dalilnya Tuhan diludahi. Ya, Juma kau tuh penginjil kaleng-kaleng, ya. Silakan kau tunjukkan dalilnya. Katanya kau hebat, gurunda lu, sebetulnya kamu gurunda lu. Masa ngomong tanpa dalil? Saya terangkan ke kamu, itu tugas saya dan itu sudah saya lakukan. Kamu mau memahaminya ataupun tidak memahaminya, ya itu adalah urusan kamu. Tugas saya hanya untuk memberi peringatan bahwa di dalil itu tidak ada Tuhan mengatakan akan mengambil istri.
Itu hanya hujatan dan pembodohan yang ingin kamu lakukan, karena kamu pikir umat Islam itu bisa kamu bodohi seperti jemaat-jemaat yang ada di gereja. Nah, kamu minta mana dalilnya kemudian bahwa Tuhanmu itu diludahi wajahnya. Lah, kamu baca Matius 26. Tadi saya tunjukkan sama siapa? Pendeta Martinales Pendeta Lamsen sebelum dia kabur. Nah, coba kamu lihat itu. Dalil kitabmu bagaimana kemudian Tuhanmu itu mukanya diludahin. Apa ada kehinaan di atas daripada itu? Masih ada kehinaan dibandingkan kehinaan Tuhanmu yang wajahnya itu diludahin. Kan kasihan. Ya. Dalam ayat 67 mereka meludahi mukanya Yesus dan meninju wajahnya Yesus, dan orang-orang lain juga memukuli Yesus. Itu kenapa Tuhanmu diludahi mukanya? Apa maksudnya ada Tuhan diludahi mukanya kayak gitu? Hina kali Tuhan kau itu. Di dalam Matius 26 ayat 67, mukanya Yesus itu diludahin, mukanya Yesus ditinju. Nah, kamu sibuk menghina Islam tanpa ilmu. Tadi saya terangkan dalil-dalil yang kamu gunakan untuk menghujat dan menghina. Pertanyaan saya, tidak sadarkah kamu bahwa Tuhanmu jauh lebih hina daripada yang kau hinakan terhadap Islam? Ya, kamu nggak sadarkah kalau Tuhanmu itu mukanya diludahi? Masih adakah kehinaan daripada itu? Kamu tuduh Tuhan kami batu, itu nggak seberapa, nggak ada artinya itu. Lagian itu juga hanya hujatan. Tapi di dalam kitabmu sendiri, Tuhanmu diludahi mukanya, itu kamu nggak malu? Coba, ada nggak kehinaan dibandingkan Tuhan diludahi mukanya? Ada nggak kehinaan yang lebih hina daripada itu? Jawab. Kenapa kau lari, Juma? Hah? Kau gurunda. Hah? Harusnya kau jawab. Benar atau tidak Allahmu akan mengambil, ya? Kau bilang tadi teman dekat dari kaumnya sendiri, benar atau tidak, ya? Coba kau jawab dulu, kita tuntaskan dulu satu-satu. Setelah itu kau mau tanya silakan, ya? Kau ku minta tunjukkan dalilnya Tuhan diludahi saja kau kelojotan, kau penipu seperti Allah SWT, ya? Di mana dalam Ali Imran 3 ayat 54 tertulis, Kairul mikirin, artinya terhebat tipu daya. Nah, inilah kalau kebanyakan makan makanan yang diharamkan oleh Yesus. Ayat itu tidak ada menerangkan Allah akan mengambil istri. Tidak ada dalilnya. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Kamu tunjukkan tadi surah apa? Dikatakan di ayat Al-An'am ayat 110, ayat 101. Di situ tidak ada dikatakan Allah punya istri. Ya, dia hanya mengatakan sahib, artinya teman hidup. Bagaimana mungkin kemudian dia punya anak sementara dia tidak punya teman hidup? Dia berdiri sendiri. Itu dalilnya jelas. Ayo. Lalu kemudian kamu mencoba untuk menghujat. Oh tidak, Tuhanmu itu tidak bisa punya anak karena dia tidak punya istri. Apa kata istri di situ? Sahib. Oh ternyata sahib itu bukan istri, tapi teman, sahabat, rekan. Bagaimana mungkin Tuhan itu punya teman sesama Tuhan, sementara Allah itu cuma satu, berdiri sendiri. Dan seperti dalam agamamu, Tuhanmu banyak, rame dia. Ada bapak, ada Tuhan anak, ada Tuhan kakek, ada Tuhan dan seterusnya. Banyak pokoknya kalau dalam Tuhanmu itu. Lalu kemudian salto lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 17. Nih, saya artikan kata per kata. Di dalam surah Al-Anbiya itu ya, di ayat 17 di situ diterangkan, lau sekiranya atau andai kata, aratna kami menghendaki, bahwa nattakhiza kami mengambil atau menjadikan, lahwan permainan, lattakhaznahu tentu kami mengambil atau menjadikannya, min dari ladunna sisi kami, in jika kunna kami adalah fa'ilina berbuat. Mana dalilnya dia akan mengambil istri? Mana? Kata apa yang Anda jadikan sebagai acuan untuk memaknai bahwa Allah akan mengambil istri? Mana di situ?
Tidak ada kata zaujah. Coba, yang mana yang Anda katakan bahwa Allah akan mengambil istri? Di situ hanya dikatakan permainan. Ya, permainan. Tidak dikatakan istri di situ. Ngerti enggak? Lau sekiranya atau andai kata aratna, kami menghendaki an bahwa nattakhiza, kami mengambil atau menjadikan lahwan, permainan. Terus mana istri? Mana anak di situ? Lattakhaznahu, tentu kami mengambil, menjadikannya min dari ladunna, sisi kami. In jika kunna, kami adalah fa'ilina, berbuat. Mana kata istri? Mana tuduhanmu yang mengatakan Allah akan mengambil istri? Mana? Kata mana dalam ayat Al-Anbiya ayat 17 itu? Enggak ada kan? Justru di dalam Hosea 2 ayat 2 di situ dikatakan, adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Hayo. Itu dalam Hosea 2 ayat 2 loh. Di situ jelas dikatakan istri dan suami. Istri ibunya Ruhama dan suami adalah bapaknya Yesus. Gimana tuh? Jadi kalau kamu itu mau mencoba untuk menipu dirimu sendiri dengan menghujat Islam, pahami bahwa saya lebih paham kitabmu, Zuma lebih paham kitabmu, Zuma lebih paham Al-Quran kitabnya daripada kamu sendiri yang buta dan tidak tahu apa-apa. Kamu minta dalilnya, Tuhanmu diludahi mukanya. Matius 26 ayat 67. Berapa kali saya tunjukkan? Kenapa kamu nggak berani untuk membaca itu? Silakan. Sudah Juma, ya, kau jawab iya atau tidak. Itu tentu benar-benar menghendakinya loh, ya. Kau baca terjemahannya, ya. Jadi kau jangan banyak keles melulu. Kau bilang saya makanan haram. Nah, makanya kau itu gurunda kaleng-kaleng juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di Al-Maidah 5 ayat 5 bahwa tidak ada makanan Yahudi Nasrani itu haram, ya. Nah, yang halal itu Juma itu minum kencing ontaknya Rasulullah, ya. Minum kencingnya Rasulullah itu yang halal menurut Islam, menurut ajaranmu, ya. Nah, pengikut Muhammad makan tai ontaknya peternakan Aisyah. Pengikut Muhammad makan tai ontaknya peternakan Muhammad. Itu yang halal ya, Juma. Ya. Kau jawab, nggak usah muter-muter, iya atau tidak, gitu loh. Kenapa saya harus masuk ke terjemahan? Terjemahan itu diperuntukkan untuk pemula dan manula. Saya bukan pemula, saya bukan manula. Saya ngerti original teks kitab saya. Badi'us samawati wal ar anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah. Saya ngerti. Sahibah itu teman hidup, bukan istri. Bukan zauja. Zauja itu istri. Di dalam kitab Hosea 2 ayat 2 di situ jelas, dia bukan istriku dan aku bukan suaminya. Tuhanmu yang berkata begitu. Lalu kemudian di dalam surah Al-Anbiya ayat 17, "Lau aradna an nattakhizalah wallattahaznahu min ladunna in kunna fa'ilin." Tidak ada di situ katakan Tuhan akan mengambil istri. Bahkan tadi saya sudah menjelaskan kata per kata samamu. Jadi terjemahan itu untuk pemula, untuk manula yang tidak bisa memahami original teks Al-Quran. Itu tidak berguna bagi saya. Ya, dan kamu harus tahu terjemahan itu salah satu ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran. Salah satu ilmu, tapi bukan satu-satunya ilmu. Karena itulah umat Islam mengkaji Quran tidak hanya berdasar terhadap terjemah. Sementara kamu menggunakan terjemah dan kamu pahami terjemahan itu dengan pemahamanmu sendiri. Itu bedanya. Kamu itu berdalil, saya berdalil. Ya. Nah, sekarang saya ingin tahu apa jawabanmu ketika kamu menuduh Tuhannya umat Islam itu hina. Tapi ternyata Tuhanmu jauh lebih hina. Mukanya diludahin. Matius 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya Yesus. Itu gimana? Apa masih ada kehinaan di atas kehinaan, di atas
Apa masih ada hina di atas kehinaan yang terjadi terhadap Tuhanmu? Masih ada nggak? Coba, sadar nggak kamu di situ? Acang, mana kau Acang? Jangan kabur kau Acang. Saya sudah bilang kamu sebelum dibongkar otak kamu, direparasi otak kamu, jangan debat. Kamu masih berani, guru summa lagi kamu hadapi. Kamu jangan lari Acang. Hei Acang. Aduh, kamu saya sudah bilang kemarin kamu itu kafir dungu, masih aja berani, langsung ngadapin lagi Ustadz Suma. Aneh-aneh aja kamu. Reparasi otak dulu atau kembali dirawat di rumah sakit jiwa dulu, Acang. Oke Hasan, karena kamu sudah kabur kawan, jadi cobalah kamu sadarilah ya, bahwa segala hujatan yang kamu lontarkan terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga Pendeta Lamsen Niobaho tadi, itu tidak mampu mengalahkan kehinaan Tuhanmu yang mukanya diludahin, mukanya ditinju. Ya, kalau kamu menuduh Allah, itu hanya karena kamu tidak memahami yang sesungguhnya dari Al-Quran itu. Sementara kami umat Islam itu paham betul Al-Quran itu seperti apa. Nah, ini pelajaran buat kamu ya Saudara Hasan dan juga Pendeta Lamsen, bahwa